Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Insyaallah hari ini akan dijelaskan tentang teknis pembelajaran HSIN mandiri jenjang sekolah dasar atau SD. Sebagai mukadimah, ya, bahwasanya pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua pasti akan ditanya tentang hal tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan girah, ya, semangat yang ada dalam diri kaum muslimin dalam mendirikan sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW dan sekolah-sekolah yang mengajarkan pemahaman Islam yang benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan semangat kepada orang tua anak-anak, ya, kepada orang tua anak-anak muslim untuk berusaha memasukkan anak-anaknya ke dalam sekolah Islam tersebut dengan berbagai keterbatasan yang ada. Semoga dengan ini menjadi sarana kebangkitan Islam. Namun, kami menyadari hingga saat ini untuk kebutuhan anak akan sekolah Islam tidak terpenuhi. Dan sekalipun ada sekolah Islam, ya, tidak semua kaum muslimin dapat memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Baik karena biaya yang tidak terjangkau, jarak yang terlalu jauh, atau ketidakmampuan untuk hijrah, atau kendala-kendala yang lain yang tidak memungkinkan untuk bisa sekolah di sekolah tersebut. Sebagian kaum muslimin terpaksa menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum karena mereka tidak mampu menyelenggarakan pendidikan sendiri untuk anak mereka atau khawatir akan masa depan anak mereka tanpa adanya ijazah resmi. Sebagian kaum muslimin yang lain ada yang mengajarkan anak-anak mereka sendiri, ya, dengan homeschooling atau sekolah rumah. Namun tidak semuanya berhasil. Hingga ada yang kembali menyekolahkan anaknya ke sekolah umum atau justru anaknya tidak terurus. Na'udzubillah. Karena tidak semua orang tua mampu mendidik anaknya sendiri, menyusun kurikulum yang tepat sendiri, atau yang paling penting adalah konsisten dalam mendidik anak-anaknya di rumah, baik disebabkan karena ketiadaan ilmu, waktu, atau kemampuan. Melihat fenomena ini, homeschooling Imam Nawawi berusaha menjadi pendamping para orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang mereka inginkan untuk mendidik anak-anak mereka bersama kami, bersama orang tua yang lainnya, membentuk suatu keluarga pendidik, suatu kumpulan yang bisa saling berbagi, saling menguatkan satu sama lainnya demi pendidikan anak-anak kita sendiri. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua dan menjadikan anak-anak kita anak-anak soleh dan solehah. Kemudian, apa itu HSIN? Homeschooling Imam Nawawi merupakan pendidikan berbasis keluarga, ya, atau homeschooling dengan konsep pendampingan untuk orang tua yang terintegrasi dengan kurikulum Imam Nawawi School atau INIS yang menggunakan kurikulum modular An-Nawawi. Jadi kurikulum yang digunakan di HSIN akan sama di sekolah yang menerapkan kurikulum modular An-Nawawi. Seperti contohnya di INIS, ya. Moto kami adalah membangun pendidikan keluarga sesuai sunnah. Membangun pendidikan keluarga yaitu homeschooling Imam Nawawi berupaya mendampingi para orang tua untuk mendidik anak mereka di rumah mereka dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk mewujudkan hal tersebut. Membangun kebersamaan antara orang tua dan memudahkan mereka dalam mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan soleha dan dapat mengoptimalkan potensi dan bakat anak. Ini diantara keunggulan dari homeschooling, yaitu dapat mengoptimalkan potensi dan bakat anak. Sesuai sunnah, yaitu pendidikan yang sesuai Al-Quran dan sunnah yang diajarkan dan telah diberikan teladan oleh para ulama-ulama umat berupa tauhid, iman dan akidah yang benar, Islam dan ibadah yang benar, dan adab dan akhlak yang mulia. Visi kami adalah memberikan kemudahan penyelenggaraan pendidikan keluarga Islami, ya, atau homeschooling yang kafah dan berkualitas dengan melakukan pendampingan, pengadaan bahan ajar, serta penyediaan alat bantu pendidikan yang menyeluruh untuk membantu terbentuknya keluarga dan anak yang soleh dan solehah. Untuk mewujudkan hal tersebut, HSIN memiliki 3 program, ya, yang dapat dipilih oleh orang tua sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang pertama homeschooling atau HSIN mandiri, HSIN plus, dan HSIN majemuk. HSIN mandiri
yaitu homeschooling dengan penyelenggaraan utama adalah orang tua siswa, dengan HSIN sebagai pendamping, membantu penyediaan modul pembelajaran, bimbingan dan konsultasi orang tua secara umum, itu nanti bentuknya seminar-seminar online, ya, panduan pengajaran orang tua dalam bentuk RPP, dan juga contoh soal evaluasi, dan nantinya insya Allah akan ada animasi pembelajaran yang ada di modul. HSIN Plus yaitu homeschooling HSIN seperti mandiri, hanya saja ada tambahan fasilitas yaitu adanya tutor online yang nantinya akan membimbing selama KBM, bekerjasama dengan orang tua dalam penilaian, dan juga nantinya akan ada membimbing anak dalam kelas online. Dan di antara fasilitas yang lain dari HSN Plus adalah adanya ujian dan penilaian rapor dan ijazah. Kemudian HSN Majemuk yaitu kumpulan dari homeschooling HSN Plus, ya. Kalau ada orang tua yang ikut program HSN, ya, yang rumahnya dekat atau satu kompleks satu kampung, bisa mengadakan belajar bersama, ya, dengan waktu dan tempat yang ditentukan. Kemudian pembelajarannya nanti dilakukan di tempat tertentu. Dengan pengajar bisa bergantian. Orang tua A mungkin mengajar diniyah, orang tua B mengajar umum. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Teknis pembelajaran HSN SD. Ya, jadi teknis pembelajaran adalah di rumah, ya, dengan orang tua, ya, dengan konsep homeschooling, ya, di mana orang tua sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak, ya, di mana orang tua berperan sebagai guru yang membimbing, yang mendampingi, mendidik, ya, sehingga peran orang tua di sini sangat signifikan terhadap capaian keberhasilan pembelajaran siswa di program homeschooling Imam Nawawi. Kemudian HSN sebagai pendamping, ya, nantinya akan memberikan fasilitas, ya, kalau HSN mandiri ada fasilitas modul pembelajaran hard copy, panduan pembelajaran, ya, berupa RPP, kemudian animasi pembelajaran, grup umum bimbingan, soal ulangan dan ujian. Modul pembelajaran dalam program HSN SD kurikulumnya terdiri dari 5 mata pelajaran yang terdiri dari materi diniyah dan materi umum. Materi diniyah ada mapel Al-Qur'an, PAI dan bahasa Arab. Kemudian yang disusun sesuai dengan tahapan pendidikan anak. Kemudian materi umum, ya, ada mapel bahasa Indonesia. Nanti termasuk di dalamnya ada materi PPKN dan IPS yang disusun secara sebagai materi tematik, dan ini dipelajari mulai kelas 4 untuk materi PPKN dan IPS. Nanti ada modul matematika, yaitu dipelajari kelas 1 sampai kelas 3, kemudian kelas 4 mempelajari modul eksakta, ya, yang dalamnya ada materi matematika dan IPA. Jadi mulai kelas 4. Nah, ini kurikulum umum ini nanti mengikuti Diknas dengan kurikulum 13. Modul ini, ya, modul-modul nanti dikirimkan atau digunakan selama 3 bulan. Nanti 3 bulan ganti modul yang baru, 3 bulan ganti modul yang baru. Berikut contoh gambaran modul yang didapatkan di program homeschooling Imam Nawawi, ya. Kemudian RPP, ya. HSIN SD Mandiri nanti akan mendapatkan fasilitas RPP. Apa itu RPP? RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Kalau di program HSIN nantinya akan dibuat RPP pekanan, ya. Jadi nanti target apa saja yang dipelajari di pekan itu, ya. Jadwal pengiriman RPP nanti setiap hari Sabtu sebelum pekan berjalan, ya. Adapun contoh RPP adalah sebagai berikut. Ini contoh modul RPP modul matematika 1B, ya, di pekan ke-8. Nanti di RPP dijelaskan tentang kompetensi dasarnya, indikatornya apa saja, sarana pembelajarannya apa saja, kemudian materi pelajaran apa yang dipelajari selama 1 pekan, kemudian evaluasi pembelajarannya apa saja. Nah, itu ini menjadi pedoman untuk orang tua dalam mengajar di pekan tersebut, ya. Orang tua bisa menambah materi, ya, memperluas materi, ya, dengan mengambil dari referensi yang lain, atau bisa menambah mata pelajaran atau keahlian lain yang sesuai dengan potensi dan bakat anak, ya, itu bisa disesuaikan. Kemudian media audio dan video animasi pembelajaran, ya. Media ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran.
Misalnya pembelajaran percakapan bahasa Arab atau lain sebagainya, dan ini disediakan secara bertahap. Insya Allah saat ini HSIN sudah bekerja sama dengan An-Nawawi Production atau ANP dalam program pembuatan video dan animasi. Ya, saat ini sudah sedang dilakukan pembuatan animasi ya oleh animator di INP. Semoga Allah mudahkan. Ulangan dan ujian. Ya, ulangan adalah evaluasi pembelajaran setelah menyelesaikan materi tertentu pada modul. Ya. Soal ulangan diberikan oleh HSIN dalam bentuk PDF. Ya, akan dikirim di dalam grup. Setiap kuartal minimal ada 1 kali ulangan. Ya. Setiap kuartal minimal ada 1 kali ulangan. Atau 2 kali ulangan. Jadi setiap bab nanti akan ada ulangan. Kemudian ujian adalah evaluasi pembelajaran setelah menyelesaikan satu modul pembelajaran. Biasanya dilakukan pada akhir kuartal. Dan ujian ini maksudnya adalah ujian modul ya. Setelah selesai modul nanti akan ada ujian. Soal ujian diberikan HSN dalam bentuk PDF dan nanti dikoreksi oleh orang tua secara mandiri. Ya. Adapun teknis ulangan dan ujian akan disampaikan lebih detail pada penjelasan teknik penilaian nantinya. Pembelajaran Al-Qur'an. Mapel Al-Qur'an terbagi dalam 2 target, yaitu hafalan Al-Qur'an ya 3 juz ya, kalau menggunakan kurikulum An-Nawawi kurikulum ya. Kemudian Iqra bisa membaca Al-Qur'an dengan target 3 kuartal selesai. Dengan rincian kalau dari kelas 1 maka kuartal 1, 2, 3 itu untuk menyelesaikan Iqra, kemudian kuartal berikutnya untuk memperlancar bacaan Al-Qur'an, kemudian di kelas 2, 3, 4 itu menghafal 1 juz ya per level. Kelas 2 1 juz 30, kelas 3 juz 29, kemudian kelas 4 juz 29. Yaitu kalau misalnya dari kelas 1. Adapun jika masuk HSIN tidak dari kelas 1, maka nanti bisa disesuaikan ya. Teknis hafalan dan pembelajaran Iqra nanti dilakukan mandiri oleh orang tua dengan target yang sudah diberikan oleh HSIN. Demikian apa yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan via Japri ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.